Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 2 ayat 22-40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Injil hari ini, Lukas bab 2 ayat 22-40, mengisahkan Simeon maupun Hana yang dibimbing oleh Roh Kudus mampu mengenali Yesus, dan kemudian bersukacita melihat janji-janji Allah dipenuhi dalam diri anak ini. Simeon berkata kepada Maria, bahwa anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwa Maria sendiri,
supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lihat Lukas bab 2 ayat 35-36. Dari pengalamannya, Simeon mengetahui bahwa pernyataan kasih Allah akan membawa serta dengannya suatu pengungkapan dosa manusia, perlawanan terhadap Allah, yang menusuk hati dan sangat menyedihkan. Dari sini kita menyadari bahwa kalau kita merenungkan kebaikan Allah, kita akan mulai melihat betapa kita sungguh membutuhkan belas kasih Yesus, dan kita akan bersukacita bahwa belas kasih-Nya dicurahkan ke atas diri kita dengan melimpah. Kita pun mulai merindukan lebih lagi Roh Kudus, agar supaya segala perlawanan terhadap Allah yang ada di dalam diri kita dapat sungguh dibuang. Kerinduan Simeon dan Hana akan kedatangan Mesias, membawa mereka kepada suatu pengalaman padang gurun. Bapa Surgawi juga menghendaki agar hal serupa terjadi pada diri kita, bukan untuk membuat kita jatuh ke dalam depresi, tetapi untuk membawa kita kepada kebebasan yang lebih besar. Allah ingin mengangkat jiwa kita ke dalam dunia atau alam yang tanpa batas, sehingga kita masing-masing dapat mengalami kemuliaan-Nya dan menjadi seorang ciptaan baru. Dia rindu sekali untuk membersihkan diri kita dari dosa, dan memenuhinya dengan segala hal yang baik. Pada hari pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, Yusuf ini, marilah kita menyerahkan hati kita kepada Yesus dan mohon dari Dia agar menyatakan kasih-Nya kepada kita secara lebih mendalam lagi. Marilah berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih kepadamu karena Engkau sudi mengutus putra-Mu ke dalam dunia kami yang sebagian besar berada dalam situasi yang menyedihkan. Dengan kedatangannya, kami telah menerima sukacita dan pengharapan, damai sejahtera, dan penghiburan. Semoga setiap orang berkehendak baik yang datang ke hadapan hadirat-Mu, memperoleh penghiburan karena menjadi mengenal dan mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.